Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Ilham Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari kelas 3C Public Relation. Video ini bertujuan untuk melengkapi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Persuasif dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hayatullah Kurniadi MA. Nah, pada video ini, topik yang akan dibahas yaitu mengenai permasalahan sosial di mana kita akan membuat sebuah rancangan atau konsep pendekatan persuasif untuk memecahkan masalah yang terjadi pada lingkungan desa tersebut. Dan desa yang akan saya pilih, desa saya sendiri, Desa Padang Bintungan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi permasalahan sosial di Desa Padang Bintungan ini berkaitan dengan COVID-19, di mana masyarakat Desa Padang Bintungan tidak patuh dengan kebijakan penanganan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah. Dan pada kali ini saya hanya fokus terhadap efek kesehatan pada masyarakat, bukan membahas mengenai dampak COVID tentang ekonomi atau maupun pendidikan, tapi hanya berfokus kepada kesehatan saja. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena di Desa Padang Bintungan saya melihat bahwa masyarakat itu masih tidak terlalu menganggap virus COVID ini serius, sehingga masyarakat tidak terlalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti contohnya memakai masker atau mencuci tangan. Nah, masyarakat Padang Bintungan ini masih menjalani kehidupan seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa dan seperti tidak terjadi pandemi COVID-19. Nah, itu kan bisa disebut dengan sebuah permasalahan karena ketidakpercayaan masyarakat ini membuat mindset berpikir mereka bahwa kita keluar dari rumah itu tidak memakai masker aman, karena di daerah Padang Bintungan pun penyebaran COVID-19 itu tidak terlalu tinggi. Dari penyebaran kasus yang tidak terlalu tinggi ini membuat masyarakat tidak melihat secara nyata bahwa virus COVID-19 itu berbahaya, dan masyarakat hanya melihat dampak dan bahayanya COVID-19 itu hanya melalui media seperti televisi, dan itu pun terjadi berbagai macam konspirasi atau berita-berita yang tidak enak mengenai pemberitaan yang ada di media. Banyak sekali yang menyebarkan berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya, bahwa kasus COVID atau data yang disampaikan oleh media tersebut tidak benar adanya atau dibuat-buat, dan itu membuat masyarakat semakin tidak percaya akan keberadaan virus COVID-19 ini. Nah, untuk itu perlunya diadakan pendekatan persuasif agar masyarakat minimal merubah pola pikirnya dari yang menganggap virus COVID-19 ini merupakan virus yang tidak berbahaya atau menyepelekan. Mindset atau pola berpikir seperti inilah yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di Padang Bintungan, karena sudah terbiasa menyepelekan virus COVID-19 dan menganggap virus COVID-19 ini tidak ada di lingkungan sekitar Padang Bintungan, membuat sebagian besar masyarakat pada Desa Padang Bintungan itu tidak mematuhi protokol kesehatan dan memilih untuk tidak memakai masker jika keluar rumah. Bahkan masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan dan ingin memakai masker saat keluar rumah pun itu merasa dirinya aneh, karena sebagian besar orang yang berada di lingkungan desa ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Agar pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik, maka persuader yang digunakan dalam pendekatan dan penyampaian pesan dalam kasus ini yaitu orang-orang yang berpengaruh serta disegani di Desa Padang Bintungan. Bisa dengan penghulu adat, sekelompok pemuda, pihak-pihak yang aktif dalam kegiatan sosial di desa. Dan di Desa Padang Bintungan
segala informasi biasanya dibicarakan di lapau atau di warung-warung kopi. Nah, biasanya kan kalau di desa-desa itu kita dapat melihat bahwa ada suatu warung itu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, eh, seperti golongan bapak-bapak, atau ada sebuah tempat eh, pemuda tempat berkumpul. Nah, biasanya informasi-informasi mengenai apapun itu diperbincangkan di tempat-tempat seperti itu. Nah, di sini dapat kita gunakan pendekatan persuasif melalui orang-orang yang disegani di tempat itu serta dipercayai, dan orang tersebut akan lebih gampang mempengaruhi masyarakat dibandingkan menggunakan sistem seperti penyuluhan dari pihak puskesmas atau apapun itu, menggunakan pihak-pihak yang disegani oleh masyarakat itu lebih efektif untuk mempengaruhi masyarakat di desa Padangmintungan. Pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan persuasi di desa Padangmintungan ini yaitu tentang pola berpikir atau mindset dari masyarakat agar lebih positif, tidak mudah terpengaruh dengan berita yang beredar di luar atau berita-berita hoax, dan masyarakat dihimbau untuk menyaring semua informasi yang didapatkan di luar dan mencari tahu dari mana sumber berita yang beredar tersebut, serta membentengi diri dan keluarga agar lebih hati-hati serta tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak terpapar virus COVID-19, di mana saya menamai gerakan ini yaitu dengan gerakan lindungi diri sendiri dan orang tersayang. Nah, pesan ini dikemas dalam bentuk bahasa pergaulan di tengah masyarakat dan disampaikan oleh orang-orang yang cukup berpengaruh dan dipercaya di desa Padangmintungan. Contoh narasi yang akan digunakan dalam pendekatan ini yaitu, kalau tidak sayang kepada diri sendiri, minimal sayanglah kepada keluarga. Lihatlah betapa banyaknya nyawa yang melayang akibat virus ini. Tentu kita tidak mau hal ini menimpa keluarga kita, bukan? Jangan sampai anak, istri, atau suami kita serta orang tua kita ikut menjadi korban karena pola hidup kita yang tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, tetaplah membentengi diri dan keluarga kita. Nah, narasi tersebut disampaikan dengan bahasa Minang serta disesuaikan dengan bahasa pergaulan yang nantinya akan disampaikan oleh pihak-pihak yang berpengaruh di desa Padangmintungan. Dan tentunya narasi tersebut disampaikan dengan bahasa Minang karena di Padangmintungan mayoritas masyarakat di sana menggunakan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk media atau saluran yang digunakan dalam kegiatan persuasif ini, saya merasa yang paling efektif digunakan di Padangmintungan yaitu menggunakan komunikasi langsung yang disampaikan melalui tempat yang sering didatangi oleh masyarakat seperti masjid, musola, tempat yang sedang mengadakan hajatan, serta warung-warung kopi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Maka informasi yang disampaikan akan lebih cepat tersebar serta menjadi perbincangan oleh masyarakat Padangmintungan. Selain diomongkan langsung melalui mulut ke mulut, mungkin bisa disebarkan melalui surat seperti yang biasa dilakukan oleh petinggi atau pengurus di desa Padangmintungan untuk memberitahu sesuatu. Contohnya memberitahu acara Maulid Nabi atau rapat bersama. Nah, cara ini juga dapat dilakukan dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan persuasif untuk merubah pola berpikir masyarakat Padangmintungan. Selain itu, media yang digunakan dalam penyampaian kegiatan persuasif ini yaitu menggunakan platform media sosial seperti Facebook maupun WhatsApp, karena Facebook atau WhatsApp itu banyak digunakan oleh setiap kalangan di Padangmintungan seperti kalangan dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak muda pun
menggunakan media ini. Dan aspek persuade dari kegiatan persuasif yang dilakukan di Desa Padamintungan ini yaitu kepada seluruh masyarakat Padamintungan dari semua kalangan, baik kalangan anak muda maupun kalangan dewasa, di mana pesan utama yang disampaikan yaitu melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga. Untuk orang dewasa, sasarannya yaitu melindungi diri sendiri, anak, istri, maupun suami. Untuk pemuda dan anak sekolah, sasarannya melindungi diri sendiri, keluarga, serta orang tua. Karena sebagian besar orang takut kehilangan orang yang disayanginya. Maka gerakan sayangi diri sendiri serta orang tersayang ini akan lebih efektif mempengaruhi pola berpikir masyarakat Padamintungan untuk melakukan pola hidup yang sehat serta menjalankan protokol kesehatan agar orang tersayang tetap terlindungi.